Suatu hari di dasar laut, seekor anak kerang meringis menahan perih mengadu kepada ibunya. Pasir tajam memasuki tubuhnya yang masih merah dan lunak. Anakku, Allah tidak memberikan kita bangsa kerang sebuah tangan pun, sehingga ibu tak kuasa menolongmu. Pasti sakit sekali, aku tahu itu anakku. Tetapi, terimalah itu sebagai takdir. Kuatkanlah hatimu dan jangan terlalu lincah lagi. Kerahkanlah semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit tubuhmu. Balutlah perlahan pasir itu dengan getah perutmu. Hanya itu yang bisa kau perbuat, nak. Sang ibu menasehatinya. Anak kerang kemudian melakukan nasihat ibunya. Ada hasilnya, tapi tetap sakit bukan kepalang. Kadang di tengah kesakitan, ia meragukan nasihat ibunya. Meski berurai air mata, ia bertahan hidup bertahun lamanya. Dan ternyata tanpa disadari, sebutir mutiara mulai terbentuk dalam dagingnya. Rasa sakit pun mulai berkurang. Semakin lama mutiaranya semakin besar. Rasa sakit terasa lebih wajar. Akhirnya, setelah sekian lama, sebutir mutiara besar, utuh, mengkilap, terbentuk sempurna. Penderitaannya berubah menjadi mutiara. Air matanya berubah menjadi sangat berharga. Dan kini dirinya menjadi kerang berharga yang dicari manusia untuk diabadikan sebagai perhiasan indah nan menawan. Kisah inspiratif tersebut mengingatkan kita jauh ke zaman para sahabat Rasulullah SAW di awal dakwah Islam yang penuh ujian keimanan. Tak jarang mereka harus berjuang menahan getirnya berbagai siksaan kaum kafir Quraisy. Lihatlah bagaimana sang muadzin Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, harus menerima hukuman tragis dari Umayyah bin Khalaf, sang majikan. Dengan tubuh hampir telanjang, Bilal dibaringkan di atas pasir panas terik matahari, lalu ditindih dengan batu besar yang juga panas terbakar. Ia seperti berada di antara dua bara api. Bahkan, jika Umayyah lelah menghukumnya, sang majikan mengikat leher Bilal dengan tali dan menariknya seperti hewan gembalaan, kemudian diserahkan kepada anak-anak untuk diseret ke jalan. Siksaan kejam dan biadab ini dilakukan hanya untuk memaksa Bilal mengatakan, Tuhanku adalah Latta dan Uzza. Namun, dengan sisa tenaga dan berdarah-darah, Bilal menggelengkan kepala dan tetap istiqomah mempertahankan syahadatnya, lalu mengatakan, Ahad, Ahad, Ahad. Sungguh penderitaannya menjadi mutiara iman berbuah surga. Bilal, mantan budak lelaki, selain sebagai muadzin Rasulullah, beliau juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan Rasulullah masuk surga. Bahkan ketika beliau masih hidup, suara terompahnya sudah lebih dulu berada di surga. Maka bersabarlah terhadap ujian keimanan kita di akhir zaman ini, karena tak akan pernah sebanding dengan berbagai penyiksaan terhadap para as-sabiqun al-awwalun, generasi terbaik umat ini.